Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Terlibat jaringan perjudian online, seorang warga Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pria berinisial J terlibat penjualan ratusan rekening untuk menampung uang judi online. J, pria 34 tahun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam jaringan judi online. Warga Tambora, Jakarta Barat ini hanya pasrah saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.
Petugas turut membawa sebuah berangkas yang berisi sejumlah ponsel, laptop, buku tabungan, dan kartu ATM. Dalam aksinya, J menjual rekening-rekening warga di kawasan Jakarta Barat kepada sindikat judi online. Rekening ini nantinya digunakan untuk menampung transaksi kegiatan judi online. Pelaku pernah bekerja di Kamboja pada tahun 2022 dalam praktik perjudian secara online. Kita mengamankan satu orang pelaku berinisial J, dan barang bukti yang sudah kita amankan juga ada berupa buku maupun ATM yang ada di lokasi. Kemudian ada satu berangkas dan ada beberapa biji handphone yang kita amankan, yang mana semua digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penampungan kegiatan judi online. Kini petugas masih melakukan pendalaman terkait peran J dalam jaringan judi online. Jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang, dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur untuk meresmikan jembatan Pulau Balang Minggu pagi. Peresmian diawali dengan bunyi sirine tanda jembatan telah resmi dan selesai dibangun. Jembatan Pulau Balang merupakan jembatan penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pembangunan jembatan dilakukan sejak tahun 2015 dan menghabiskan anggaran sebanyak 1,43 triliun. Selain meresmikan jembatan Pulau Balang, Jokowi juga meninjau proses pembangunan jalan tol di wilayah IKN. Selain itu, rencananya Jokowi akan berkantor di IKN mulai Senin 29 Juli 2024. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan, yang akan menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten
Penajam Pasir Utara, atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran 1,43 triliun, dan tadi sudah kita coba jalan tol, meskipun belum selesai 100%, tapi mulus dan nyaman. Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesaat setelah tiba, Presiden Jokowi langsung menuju Jalan Bebas Hambatan, akses IKN Seksi 3A sampai 5A. Di sana Presiden akan meninjau proses pembangunan jalan tol. Untuk selanjutnya, Presiden Jokowi berganti kendaraan dengan sepeda motor menuju jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk meninjau jembatan itu sebelum meresmikannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Ibu berangkat ke Kalimantan Timur bersama rombongan melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia. Selain didampingi Ibu Negara, Presiden Jokowi juga didampingi oleh beberapa artis ibu kota ternama, diantaranya Atta Halilintar, Ferry Mariadi, Gading Marten, Irwan Syah, Ananda Omesh, Willy Salim, dan masih banyak lagi. Dan pemirsa, lalu bagaimana proses pembangunan Ibu Kota Nusantara? Berikut laporan lengkap Salam Rahmat langsung dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN, tepatnya di Sumbu Kebangsaan 1. Bahwa memang kalau kita lihat, perhatikan secara seksama untuk pembangunannya sendiri di Sumbu Kebangsaan 1, ini sudah rampung 100%. Namun untuk Sumbu Kebangsaan 2, ini memang masih dalam proses tahap pengerjaan lebih lanjut, mengingat ini masih ada waktu selama beberapa waktu ke depan untuk menyelesaikan pembangunan dari Sumbu Kebangsaan 2. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama bangunan yang ada di belakang saya, ini merupakan Sumbu Kebangsaan 1 yang memang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ini sudah rampung 100% pembangunannya dan siap untuk ditempati. Dan kalau di belakang saya ini memang sudah terlihat juga tentunya yang menjadi ikonik dari pembangunan IKN yang nantinya ini akan menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang rencananya nanti pada 17 Agustus 2024 Presiden Joko Widodo ini akan menggelar upacara bendera di IKN, dan tentunya ini akan menjadi hal pertama penyelenggaraan upacara bendera akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara baru, tepatnya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan kalau di belakang saya ini memang ada kantor-kantor pemerintahan juga yang memang kalau dari titik kami melaporkan saat ini merupakan jembatan penghubung antara kantor pemerintahan satu dengan yang lainnya. Terkait dengan ketersediaan air bersih, ini memang sudah dikonfirmasi lebih lanjut bahwa ketersediaan air bersih di IKN ini airnya sudah mengalir dan juga sudah bisa digunakan baik untuk minum ataupun juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sebelumnya tadi Presiden Joko Widodo ini juga sudah meresmikan jalan tol yang menghubungkan begitu antara Balikpapan dan juga IKN, maupun juga tadi juga diresmikan pula terkait dengan jembatan Pulau Balang yang tadi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah meresmikan jalan tol dan juga jembatan yang turut serta juga dihadiri oleh sejumlah influencer, ini Presiden Joko Widodo langsung menyambangi IKN untuk melihat atau juga meninjau lebih lanjut terkait dengan kantor Presiden maupun juga Istana Kepresidenan yang rencananya ini akan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berkantor, yang rencananya ini akan dilangsungkan untuk Presiden Joko Widodo akan berkantor mulai hari Senin 29 Juli 2024. Kami akan terus mengupdate informasi lebih lanjut kepada Anda pemirsa terkait dengan kondisi di
IKN lebih lanjut. Dari Kalimantan Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten ke-21 yang digelar di Kota Serang mengantarkan Kabupaten Tangerang sebagai juara umum yang ketiga kali secara beruntun. Pada MTQ Banten ke-21 ini, Kafilah Kabupaten Tangerang berhasil memperoleh nilai 308 poin, disusul Kafilah Kota Tangerang 279 poin, dan disusul Kafilah Kota Tangerang Selatan pada urutan ketiga dengan nilai 278 poin. Usai pengumuman para peserta terbaik untuk setiap kategori, dilanjutkan penyerahan trofi penghargaan kepada para pemenang oleh pejabat Gubernur Banten. Andi Oni Prihantoni, PJ Bupati Tangerang, mengatakan kemenangan ini merupakan keberhasilan semua pihak, mulai dari perencanaan hingga pembinaan di lapangan. Baik pemerintah maupun lembaga pengembangan tilawatil Quran atau LPTQ berharap para Qori dan Qori'ah untuk terus melakukan pelatihan demi menghadapi gelaran MTQ tingkat nasional. MAMH, Wakil Ketua melibatkan semua unsur sehingga kafilah-kafilah kita mulai dari tahap perencanaan, pembekalan sampai pada saat pertandingan ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal sekali yang semua bersama